Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Boleh saya undang semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Wow, wajah-wajah yang penuh sukacita merayakan kelahiran Tuhan. Boleh sebelum kita memuji Tuhan, boleh tos kiri kananmu, salam katakan, salam Natal bagimu. Karena dia Raja segala Raja dalam hidup kita, Raja damai yang hadir dalam hidup kita. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa, yang lebih dahsyat lagi Lord. Haleluya. Siap bersorak-sorak bagi Tuhan, amin. Yuk sama-sama tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juru selamat dalam hidup kami. Turun
Satu suara di hadapan Tuhan sama-sama katakan. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumlah kabar Lahir lahir Kristus. Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yuk sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Siap-siap lambaikan tanganmu, come on. Yang di atas boleh sama-sama lambaikan tanganmu, come on. Muliakan Sopan. Tuhan. Muliakan Tuhan. Dari pulau Dari pulau dan benua mendengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama sama-sama come on. Muliakan Glorikan. Muliakan Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan Yesus. Tinggi-tinggi. Di dalam surga karena Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan Sama-sama lambaikan tanganmu. Mulia, Muliakan gloria. Haleluya, Yesus Tuhan. muliakan Tuhan. Dia yang terbesar, dialah Raja damai dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi segenap hati kita katakan gloria. Bersukacitalah. Muliakan Gloria. muliakan Gloria. In excelsis Deo. in excelsis Gloria. In excelsis In excelsis. excelsis In excelsis. excelsis Kau yang terbesar. Haleluya. Tepuk tangan dong yang meriah bagi Yesus Raja damai. Raja yang terbesar. Seluruh jemaat saya persilakan untuk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu.
Puji Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa mempersembahkan pujian dan tari-tarian untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah Natal setiap pribadi yang menjumpai bayi Yesus, baik itu para gembala, orang-orang Majus, mereka selalu datang tersungkur menyembah dan membawa persembahan mereka. Hari ini kita akan membawa persembahan kita berupa penyembahan kita yang terbaik. Kita akan menyembah Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Kita akan berikan hati kita, pujian kita yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Pagi hari ini kami mau berikan yang terbaik Tuhan dari hati kami. Sebagai ucapan syukur, sebagai penghormatan kami akan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, beriaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kedamaian. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Setiap penyembahan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yesus, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Yesus, ku sembah satu-satunya yang layak kami sembah. Hanya Yesus Tuhan. dalam hidupku hanya untuk Yang terbaik, serukan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kau yang kami rindukan Bapa. Terpujilah Yesus, terpujilah Bapa yang besar, Raja damai kami. Engkau anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan. Engkau lahir, Engkau menerangi setiap hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan akan hadir-Mu dalam hidup kami. Kami tidak takut Tuhan akan apa yang ada di depan kami. Sebab Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan
kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita datang menyembah Tuhan. Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita angkat tangan bersama-sama, kita mau nyatakan kepada Tuhan, Immanuel, Engkau Allah yang menyertai setiap hidup kami ya Tuhan. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
Immanuel bagi kami, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih untuk tahun yang kami boleh lewati. Ada banyak hal yang mungkin sulit buat kami, tetapi Ebenezer sampai hari ini pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Bapak terima kasih untuk waktu-waktu yang indah. Kami boleh mengalami mujizat pertolongan Tuhan, sehingga hari ini dalam ibadah Natal, kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat-Mu. Kami menikmati semua mujizat-Mu, dan biarlah mata kami terus terarah dan tertuju kepada Tuhan. Terimalah puji-pujian kami, tari-tarian kami, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami berikan hati kami untuk ditabur benih firman-Mu, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarnya. Sampaikan isi hati-Mu, biarlah kami pulang membawa kekuatan berkat Natal yang menguatkan, memberikan kami pengharapan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang siap menerima firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya ingin menyapa saudara semua. Shalom. Wah, belum semua kompak. Shalom. Baik, senang ada bersama dengan Bapak Ibu semua dalam kasih berkat pertolongan Tuhan yang sempurna. Saudara, pada perayaan Natal, ibadah Natal ya, perayaan Natal kita sudah kemarin 2 kali ibadah. Dan hari ini kita berdoa untuk menikmati ibadah Natal. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Dan secara khusus pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi berkat kita, yaitu The Bright Morning Star. Saudara, artinya kurang lebih bintang fajar atau bintang timur yang terang benderang. Saudara, mengapa ini menjadi penting buat kita? Karena beberapa orang menyatakan kepada saya, hari-hari ini susah Pak, saya nggak tahu bagaimana harus masuk di tahun yang baru. Ada begitu hal yang menakutkan, ada begitu banyak hal yang membuat saya ngeri menghadapi tahun-tahun yang akan kami lewati. Sesuatu yang tampaknya mengerikan, tetapi dan sesuatu yang tampaknya buruk. Itu sebabnya saya percaya hari ini apa yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita menerima berkat firman Tuhan ini, kita akan mengalami hidup yang jauh lebih bersemangat. The Bright Morning Star atau berkat Tuhan yang indah ini dalam bentuk sebuah bintang fajar, bintang timur yang gilang gemilang. Saudara, saya percaya ini menjadi sesuatu yang berkat yang indah. Ada sesuatu yang perlu kita simak supaya kita tidak salah menangkap. Saudara, Alkitab menuliskan bintang timur itu pertama kali di dalam Alkitab ditulis untuk satu ciptaan Allah yang mulia, namanya Lucifer, saudara, setan ya. Coba mungkin multimedia boleh buka kita ayat Yesaya 14 ayat yang ke-12. Ada satu pengertian tentang bintang timur. Nah, mari kita akan melihat di sini dikatakan Tuhan menciptakan Lucifer, malaikat yang hebat itu diciptakan dengan kemuliaan dan keindahan. Tetapi sayangnya ketika dia menjadi mulia, bahkan Alkitab berkata dia dibuat dari bahan-bahan, dari alat-alat musik. Setiap kali dia bergerak, menghasilkan nada-nada melodi yang sangat indah. Tetapi sayangnya dia menjadi sombong, dia ingin menyerupai Allah, dia ingin menjadi sama dengan Tuhan. Sehingga yang terjadi, Tuhan menghukum malaikat ini dan mengusir Lucifer dari surga. Nah, di sini ayatnya berbicara demikian. Yesaya 14 ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai, siapa? Bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai, yang mengalahkan bangsa-bangsa. Perhatikan, Alkitab menuliskan Lucifer disebut dengan bintang timur. Nah, bintang timur itu tidak selalu merujuk kepada sesuatu, tetapi begini. Buat orang Israel, bintang timur adalah menggambarkan sesuatu yang indah, terang, bercahaya, dan penuh dengan sesuatu yang luar biasa. Nanti kita akan melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan dengan bintang timur ini. Tetapi sesungguhnya pertama kali istilah ini dipakai adalah untuk Lucifer. Tetapi perhatikan, orang Majus juga ketika dia mendapatkan untuk tanda dari Tuhan untuk mengunjungi bayi Yesus, maka mari kita lihat dalam peristiwa Natal, Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat, apa saudara?
bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Rupanya tanda dari orang Majus ini, dia dituntun oleh bintang timur. Satu bintang yang paling bercahaya di antara bintang-bintang yang lain. Bintang ini menonjol karena dia lebih terang dari bintang-bintang yang lain, saudara. Nah, mari kita akan melihat bintang timur juga disematkan pada Yesus Kristus, saudara. Yesus di dalam Alkitab ditulis dengan berbagai istilah. Yesus disebut Immanuel, barusan dinyanyikan. Engkau Allah Immanuel, dia Allah Immanuel. Dia disebut singa dari Yehuda, Yesus disebut anak domba Allah. Kitab Yesaya menyebutkan Yesus penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Mazmur 23 menyebut Yesus gembala yang baik. Mana yang betul? Semua betul, ya kan? Tergantung dari siapa yang menyampaikannya dan itu paling dekat dengan dirinya. Sehingga kehadiran Yesus bisa lebih personal. Kepada Daud, Daud berkata untuk Daud, sebagai seorang gembala, Daud berkata Tuhan adalah gembala yang baik, saudara ya. Dan saya percaya kalau kita juga bisa menyebutkannya. Mungkin kalau saya pembuat lagu misalnya, saya akan menyebut Yesus adalah melodi dan syair-syair yang indah. Kenapa? Karena saya misalnya penulis lagu. Saudara pembuat roti misalnya, saudara berkata Yesus adalah loyang yang bagus untuk menghasilkan roti yang bagus. Boleh saja, karena itu lebih personal ya. Nah, satu kali Yesus juga pernah disebut sebagai satu hal yang kita sebut dengan the bright morning star, saudara ya. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Aku, Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Mari baca bagian terakhir ini, 2, 3. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Baca dengan keras. Bintang timur yang gilang gemilang. Nah, di sini kita menemukan istilah the bright morning star, saudara. Bintang timur yang gilang gemilang. Inilah Yesus Kristus, Tunas Daud itu disebut the bright morning star, saudara. Bintang timur yang gilang gemilang. Saudara, kalau kita melihat ini sebagai pengetahuan saja ya buat kita. Apa sih bintang timur itu? Apakah itu bisa dijelaskan secara ilmu? Bisa, saudara, karena secara orang-orang astronomi, bintang timur yang disebutkan di dalam Alkitab yang biasa dilihat orang Israel adalah planet Venus menurut orang-orang astronomi, saudara ya. Kita tahu ini tata surya kita ya, ada matahari, planet yang terdekat matahari Merkurius, Venus, dan ini bumi, belakangnya Mars. Saudara, nah planet Venus ini dipercaya sebagai planet yang paling terang, nomor 3 setelah matahari, bulan, walaupun bulan cahayanya dari matahari, tetapi dianggap planet yang terang karena terlihat di malam hari. Tetapi juga yang ketiga itu adalah planet Venus. Nah, yang dilihat orang Israel ketika melihat bintang timur menurut orang astronomi adalah planet Venus, saudara. Kenapa disebut bintang fajar? Jadi bintang fajar dan bintang timur itu adalah istilah yang sama ya. Kenapa disebut bintang fajar? Karena muncul biasanya jam 4 dini hari. Sebagai pertanda sebentar lagi mau pagi gitu ya. Jadi itu gambarannya. Nah saudara, itu secara astronomi. Tetapi hari ini kita tidak berhenti di secara astronomi dan ilmu. Tetapi kita belajar untuk menerima ini dalam tipologi iman Kristen. Apa berkat yang kita terima dalam Natal ini? The bright morning star, saudara. Apa tipologi yang kita mesti dapatkan dari Tuhan memberikan kepada kita sebuah berkat yaitu the bright morning star. Dia berikan kepada kita berkat Allah yang indah yaitu bintang timur yang bercahaya. Pastinya bukan Lucifer, pastinya bukan planet Venus, saudara ya. Tapi Yesus Kristus yang memberikan kepada kita cahaya kehidupan. Nah, tipologi yang pertama adalah bintang timur itu menggambarkan petunjuk arah. Hal ini bermanfaat bagi para pelaut kapal yang berlayar di malam hari. Mereka ketika berlayar di malam hari, dulu belum ada kompas mungkin, belum ada GPS ya. Mereka bagaimana menemukan arah, mereka melihatnya bintang timur, begitu muncul, oh mereka tahu arahnya kemana. Saudara, nah inilah
yang menjadi sebuah berkat tipologi dalam hidup kita atau penggambaran bintang timur. Yesus diberikan kepada kita sebagai petunjuk arah. Katakan petunjuk arah. Saudara, kenapa ini penting buat kita menjadi berkat Natal kita, saudara? Karena dengar baik-baik, hari ini dunia sedang dalam keadaan gelap. Dan kita nggak tahu, saudara, apa yang akan terjadi di hari besok, minggu depan, tahun depan. Beberapa orang menganggap ini gelap, saudara. Teman-teman di Jakarta ngomong begini, Pak, kami serem kayak gini, kami sudah siapin tiket, nanti pada masa-masa kampanye 14 Februari, kami sudah sewa apartemen, kami sudah beli apartemen di Amerika, di Australia, di Singapura, nanti kalau ada masalah kerusuhan kami bisa langsung terbang. Saya ngomong, ya kamu yang punya duit, ya yang enggak punya duit, ya kan? Piye caranya, ya kan? Mengalami kesusahan loh saudara, gelap, petunjuk arah, ini kita juga nggak ngerti apa yang terjadi. Saudara mau bisnis, mau apapun, saudara dengar baik-baik ya, karena Alkitab menuliskan sebuah ayat yang sangat bagus, supaya kita ini dapat petunjuk arah. Kenapa? Karena Alkitab ngomong begini dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Yuk baca sama-sama yuk dengan suara keras, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut saudara. Ujungnya menuju maut. Ada orang dipikirnya, disangka jalan orang ini disangka lurus. Tapi ternyata ujungnya menuju maut. Kita nggak pernah tahu ujungnya. Kita nggak pernah tahu akhir perjalanan kita. Itu sebabnya hari ini kita perlu untuk menemukan arah supaya kita tidak buang energi, kita nggak jatuh bangun dalam kesalahan, kita nggak mengambil keputusan salah. Saudara, petunjuk arah itu penting, saudara. Petunjuk arah kehidupan itu penting. Dalam hal apa? Mungkin yang sekolah, ambil jurusan yang tepat. Saudara, mulai jangan sampai nanti kita salah jurusan. Sudah sekolah, orang tua susah payah, siapin dana. Semester 4 ngomong kayaknya saya nggak mau jadi arsitek deh mah. Lah terus mau jadi apa? Tukang masak aja, mau jadi chef. Nah lo, ya kan? Nah terus piye? Ya kan kuliahmu 2 tahun gimana? Nah saudara, sudah biaya keluar, kesempatan keluar, waktu terhilang, sekarang harus mulai lagi dari nol. Saudara, banyak uang yang dikeluarkan. Nah, saya berharap ini tidak menjadi sesuatu yang kita alami. Kita mulai terarah tujuan kita. Anak-anak muda udah mulai ngerti visi ke depan. Tuhan mau siapkan aku menjadi apa, saudara ya? Dalam hal bekerja, saudara juga mulai minta petunjuk arah karena kita nggak pernah ngerti, saudara. Kita bekerja ini dan itu, kadang kita salah mengambil keputusan. Wah, kalau itu terjadi, itu sangat menyesakkan, saudara ya. Ada orang di Semarang cerita sama saya, Pak, aduh saya ini jatuh sampai kerugi besar. Kenapa? Karena saya kongsi dengan seseorang dan ternyata dia nipu uang saya. Hampir 1 M, dia bawa uang saya kabur. Loh kenapa kok kamu bisa begitu percaya? Loh gimana gak percaya Pak? Kalau ketemu tuh ngomongnya rohani. Lah kalau ngomong bisnis aja ngomong, kita doa dulu ya bersama-sama supaya Tuhan buka jalan. Orang kayak gini tampaknya rohani. Waduh Pak, ternyata setan itu Pak. Ternyata dia tipu duit saya. Kabur bawa uang saya. Saudara, kita nggak ngerti ujungnya ya. Saudara, kadang dalam keputusan-keputusan kita ambil, kita perlu arah. Kita perlu tujuan supaya kita nggak salah melangkah. Apalagi dengan kita yang akan menikah, saudara ya. Hati-hati saudara. Itu akan membuat kita ini berpikir ulang untuk bisa menemukan tujuan hidup kita. Kalau enggak, wah saudara, ada keputusan ketika kita berbuat salah, itu penyesalannya hanya beberapa jam. Saya pernah ambil keputusan salah dan saya menyesal, tapi hanya beberapa jam. Contoh, saya melihat keluar kota, bingung nih mau cari makan di mana, jam makan. Saya lihat ada warung, wah tampaknya bagus warungnya. Saya masuk ke situ dan saya makan, ternyata makannya nggak enak, saudara. Waduh, akhirnya saya ngomong begini, udahlah besok nggak usah kesini lagi, nggak enak makanannya. Saya menyesal pernah makan di situ. Makanannya nggak enak, saudara. Harganya mahal, makanya nggak enak. Saya menyesal, tapi kan saya hanya beberapa jam menyesal. Habis itu kan sudahlah besok lagi nggak usah ke situ. Masa saya harus menyesal sampai berminggu-minggu? Masa saya harus menyesal sampai bertahun-tahun? Waduh, saya menyesal makan di situ nggak usah lah, ya kan? Tinggal kita ingat aja besok nggak usah makan di situ kan begitu. Ada penyesalan yang sifatnya mungkin lebih lama lagi, bisa berminggu-minggu. Contoh, saya pernah potong rambut, ya, masuk ke sebuah salon, enggak pernah potong rambut, saudara. Begitu selesai potong, kacau, saya lihat ngaca, aduh disisir nggak bisa, saudara. Depan bisa disisir, yang atas naik, saudara.
ini bisa naik-naik semua gini. Aduh, disisir nggak bisa. Ini gimana? Akhirnya saking jengkelnya saya keluar dari situ, saya masuk ke salon yang lain. Dari salon ke satu masuk ke salon yang lain. Nah, supaya disamakan akhirnya jadi agak gundul, saudara ya. Karena rambut saya kan sedikit. Nah, saya pernah menyesal potong rambut di situ, saudara. Tapi kan setelah 2 minggu, 3 minggu rambut saya tumbuh kembali, ya sudah dong. Masa saya mesti kepahitan dengan salon itu? Masa saya perlu bertahun-tahun untuk menyimpan kekecewaan? Enggak perlulah, ya kan? Hanya sekian minggu rambut saya tumbuh, sudah saya lupa lagi. Saudara, tapi dengar baik-baik. Kalau saudara mau menikah, ya itu bahaya. Karena keputusan begitu Anda merasa salah, wah itu ngeri saudara ya kan. Ketika Anda menikah dengan seseorang dan kemudian setelah diberkati dan hidup setahun 2 tahun, saudara nggak bisa datang sama saya, Pak Tony, ternyata kami bukan pasangan yang cocok. Terus saya nggak kuat Pak, terus saya mau pisah Pak. Saudara, saya akan berkata kepada saudara, maaf ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Ya. Tapi Pak, dia menyakiti saya setiap hari Pak. Tapi Pak, dia nggak bertanggung jawab tentang hidup saya. Tapi Pak, dia bukan orang seperti yang saya pacari dulu. Hidupnya berubah total setelah saya menikah. Satu nasihat saya, dengar baik-baik ya, nikmatilah. Ya sudah, mau diapain? Ya kan, kalau sudah kadung kamu ngambil keputusan menikah, makanya saudara mesti temukan visi. Menikah visi dengan orang yang akan saudara nikahi. Supaya kita tidak menyesal di jalan saudara ya. Nah, inilah yang kita mesti miliki. Tujuan, petunjuk arah. Karena ada jalan yang dianggap orang lurus. Wah, ini kayaknya bagus Pak, pria bertanggung jawab. Orangnya baik, gentleman, orangnya lembut. Saudara jangan sampai ketipu dengan penampilan saudara ya. Karena kita mesti hidup dengan sebuah masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara mesti tahu petunjuk daripada Tuhan, visi Tuhan. Maka inilah yang pertama, bintang fajar artinya adalah petunjuk arah. Mari kita bersyukur karena saya berharap hari ini ketika kita hidup di dalam banyak kesulitan, banyak pergumulan, saudara akan ambil keputusan yang penting. Mintalah the bright morning stars itu muncul sehingga saudara berkata, oh bukan ini jodoh saya. Oh bukan ini. Oh saudara akan mulai mendapatkan petunjuk arah yang jelas. Oh saya nggak mungkin usaha begini. Oh saya nggak mungkin bekerja di tempat ini. Saudara jangan sampai kita salah langkah ketika mata kita salah melihat. Saudara tahu peristiwa Abraham dan Lot yang berpisah saudara. Lot ditawari Abraham, mereka paman dan keponakan. Abraham melihat mereka si rukun, tapi gembala-gembalanya rebutan padang rumput. Sehingga para gembala mereka, gembalanya Lot dan gembala Abraham suka berantem. Maka Abraham sang paman ngomong begini, Lot, tidak baik kalau kita ini ribut terus masalah bisnis. Tidak bagus kalau keluarga itu ribut gara-gara masalah keuangan. Sudahlah, yuk kita putuskan sesuatu yang baik. Kita pisah saja, tapi kita tetap bersaudara. Yang penting pisah gembala kita supaya nggak perlu bertengkar. Sekarang kamu boleh pilih Lot, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Loh Lot itu kan ponakan. Harusnya Lot kan ngomong, Cek jangan gitulah Cek dulu kan lebih tua, Cek dulu yang pilih lah. Cek ngomong ke kanan, saya yang ke kiri sebagai anak muda. Ya, Cek ke kiri aku ke kanan kan begitu harusnya. Tapi ternyata Lot adalah, Alkitab berkata Lot melayangkan matanya dan melihat tempat itu seperti taman Tuhan. Sebuah tempat yang dipilih Lot adalah Sodom. Dan Alkitab berkata Lot melihat itu seperti taman Tuhan. Perhatikan ya, seperti taman Tuhan itu bukan taman Tuhan. Jadi hanya menipu saudara. Lot gak punya visi, gak punya petunjuk arah. Tapi Abraham punya petunjuk arah. Kemanapun kau pergi, engkau akan diberkati. Saudara, maka ketika Lot memilih Sodom, kemudian Abraham, oke, kalau kamu ke Sodom, aku yang ke kanan. Memilih padang yang terlihat tandus, tetapi itu adalah tanah Israel, tanah yang diberkati Tuhan. Saudara, sehingga Abraham lebih diberkati Tuhan daripada Lot yang akhirnya kehilangan istrinya menjadi tiang garam, hartanya ludes karena Sodom dan Gomora dibakar oleh api oleh Tuhan karena dosa-dosa Sodom dan Gomora. Saudara, perhatikan di sini. Mari kita percaya bahwa ketika kita menerima Yesus, Dia dihadirkan dalam hidup kita, berkat Natal kita adalah the bright morning star. Sebuah terang, bintang timur, bintang fajar
yang kita terima itu sesuatu yang akan menuntun jalan kita. Dan dia juga Allah yang akan memberikan kepada kita tuntunan kemana kita harus melangkah. Ada satu ayat yang dibuat lagu bagus ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yuk kita baca sama-sama yuk. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikan, inilah berkat Natal kita. Kita diberikan Yesus sebagai the bright morning star. Dan dia akan memberikan kita petunjuk jalan. Bukan memberikan petunjuk jalan. Dia yang akan menetapkan langkah-langkah kita. Saudara, bukan sekedar petunjuk jalan, arah Semarang, sana. Enggak. Yesus bukan hanya berkata, kamu ke Jogja, arah sana. Bukan begitu. Yesus berkata, kamu ke Semarang, tak anter. Wah saudara, jadi Yesus akan mendampingi kita sampai Semarang. Itu jauh lebih aman buat kita. Katakan amin. Saudara, katakan begini Alkitab. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara tahu artinya menetapkan langkah-langkah orang? Saudara pernah tahu ketika kita mungkin ingat mengajari anak-anak kita berjalan. Ketika dia umur setahun, kita pegang dari belakang. Dan sang mama ngomong, kaki kanan dulu, nak kaki kanan dulu. Oke ya, sekarang kiri. Ya. Oke, sambil dipegangi. Itu menetapkan langkah-langkah. Dan Tuhan ingin melakukannya buat kita. Mungkin tahun depan akan terasa buruk buat kita. Tapi tidak usah khawatir, karena Tuhan yang akan menetapkan langkah kita. Katakan amin. Sehingga kita nggak perlu takut lagi di dalam bahaya. Yang kedua adalah apa tipologi bintang timur? Yang kedua adalah penanda hari baru akan segera tiba. Buat orang-orang Yahudi ketika mereka mungkin para gembala, mereka ada di padang gelap. Mereka harus melewati malam gelap, mungkin mereka terbangun di malam hari. Mereka tanya ini jam berapa ya? Apakah malam masih lama? Mereka belum ada jam, belum ada smartwatch, belum ada handphone, belum ada hal-hal yang bisa menjadi petunjuk waktu. Maka mereka kemudian melihat ke langit. Dan kalau mereka melihat bintang timur, mereka akan berkata, oh sudah muncul bintang timur. Berarti sebentar lagi akan segera pagi. Ya. Mereka menjadi petunjuk akan hari yang baru akan segera tiba. Malam yang gelap sebentar lagi berubah menjadi terang. Malam yang pekat sebentar lagi akan berubah dengan petandanya muncul di langit bintang timur. Sebentar lagi langit akan menjadi cerah karena adanya bintang timur. Nah, adanya perubahan itulah yang Alkitab katakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, sang bintang timur itu, Natal, bintang timur itu dihadirkan. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seperti apa perubahannya Pak? Alkitab memakai istilah dalam bahasa Yunani metamorpostai. Metamorpostai kita mengenal kata metamorfosa. Perubahan bentuk yang signifikan. Seperti gambar ini. Dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Dari ulat menjadi kupu-kupu itu namanya metamorfosa. Perubahan drastis, perubahan signifikan, perubahan total, saudara. Nah itulah yang Tuhan inginkan. Mungkin kita harus masuk di tahun 2023 ini dengan berat. Kita berkata Tuhan rasanya berat, gelap semuanya. Bahkan saya akan masuk tahun baru pun ngeri rasanya. Tapi saya mau katakan satu hal ini ya, dan saya takut kita imani ya, bahwa tahun depan orang berkata gelap, kita berkata akan ada perubahan drastis,
perubahan signifikan, perubahan total dalam hidup kita. Amin. Secara keuangan kita akan diberkati Tuhan, secara kesehatan kita akan lebih sehat di tahun-tahun depan daripada tahun ini. Tuhan akan meluputkan kita dari mara bahaya. Perubahannya dari yang menjijikkan menjadi indah. Bayangkan dari ulat menjadi kupu-kupu. Inilah yang Tuhan ingin berikan. The bright and morning star itu telah memberikan hidup yang baru bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Alkitab King James Version menuliskan the bright and the morning star. Cahaya yang besar kilau yang muncul dari bintang timur. Dan bintang timur itu Kristus diberikan lahir dalam hidup kita. Sehingga kalau hidup kita ini penuh dengan terang, kemanapun kita pergi, maka kita akan melihat terang itu. Amin. Terang tidak akan, kegelapan tidak akan menguasai kita, tetapi kegelapan akan membuat hilang, berubah menjadi terang benderang. Yang terakhir, saudara, apa yang menjadi berkat kita ketika Natal diberikan? Yesus lahir bukan sebagai anak domba Allah saja, bukan sebagai gembala yang agung, tapi dia diberikan kepada kita sebagai the bright morning star. Saudara, di kitab Wahyu pasal 2, Tuhan menuliskan, Alkitab menuliskan tentang surat kepada jemaat di Tiatira. Dikatakan, barang siapa menang, karena jemaat Tiatira ini banyak terseret dengan pengajaran-pengajaran sesat. Mereka harus hidup bijaksana. Dan Alkitab berkata, di ayat 25, barang siapa menang, akan aku karuniakan ini dan itu. Dan di ayat 28, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan kepadanya akan kukaruniakan apa? Kepada jemaat di akhir zaman. Tuhan rindu mengaruniakan bukan hanya sekedar berkat kesembuhan, bukan hanya berkat keuangan, tapi dia akan berikan kepada kita bintang timur. The bright morning star itu akan diberikan kepada kita. Wah, ini adalah pahala kita. Ini adalah Yesus adalah bagian kita. Yesus adalah berkat kita. Dan ketika kita hidup dalam Kristus ada berkat yang indah. Bukan hanya kehidupan kita di bumi, tapi ketika kita mati pun Tuhan akan berikan kepada kita berkat yang indah. Yohanes pasal 14 menuliskan berkat nanti di dalam kekekalan. Hari ini saudara merayakan Natal, dengarkan baik-baik. Yohanes pasal 14 berkata demikian, janganlah gelisah hatimu. Engkau yang hari ini gelisah, engkau yang hari ini takut dan cemas, engkau yang hari ini galau, Tuhan berkata percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan. Bukan hanya di bumi ini, dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ayat berikutnya, perhatikan. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara tahu artinya? Yesus ingin hidup bersama kita dan tidak terpisahkan. Dia berkata, kemana aku ada, kamu ada. Kalau aku pergi, kamu gak hilang, karena kamu tahu jalan ke situ. Betapa mulianya berkat yang indah ini diberikan kepada kita. Saudara, mungkin kalau disistematiskan begini, jangan gelisah kita, percaya kepada Tuhan. Tuhan menyediakan rumah bagi kita di sorga, ini pahala kita. The bright morning stars memberikan kepada kita berkat kekal, yaitu rumah Bapa. Maka disebut sebagai reward, pahala buat kita. Dan tujuannya apa? Supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Bukankah ini indah, saudara? Kalau saya mau singkat dengan 2 kata, 2 kalimat. Hidup di bumi disertai, mati masuk surga. Katakan amin. Wah, ini adalah berkat Allah yang indah. Pemain musik bisa siap? Saya mau katakan satu perkara ini. Tuhan ingin memberikan kepada kita berkat-berkat hidup yang indah. Bagaimana hidup kita mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Dan kita yakin Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita rahmat. Pemain musik bisa persiapkan diri. Saya mau katakan satu hal ini, bagaimana Tuhan akan Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan. Mungkin tahun-tahun depan akan tampak buruk dan gelap. Tetapi percayalah satu perkara ini, ketika kita percaya kepada Yesus, Natal ada berkat yang indah. Yaitu the bright morning star. Itu diberikan kepada kita. Sehingga hidup kita enggak gelap lagi. Katakan amin. Hidup kita enggak bingung lagi arahnya. Jelas dituntun oleh Tuhan.
kita nggak bingung lagi dengan semua keadaan. Karena dia memberikan kepada kita petunjuk. Dia memberikan kepada kita petunjuk sehingga kita nggak perlu bingung dengan semua yang harus kita tempuh. Dia adalah the bright morning star yang memberikan kepada kita pahala. Yesus adalah jaminan kita. Dia memberikan kepada kita rahmat anugerah. Sehingga bukan hanya petunjuk arah. Dia juga akan memberikan kita janji. Hari baru akan segera tiba. Tapi Pak, saya rasanya takut berharap. Saya takut berharap karena saya takut kecewa. Saudara sudah terima kalender kita di pojok atas. Itu ada tema tahunan kita untuk tahun depan. Yaitu unfailing hope. Gampang ingatnya ya, Roma 5 ayat yang kelima. 5. Roma 5 ayat yang kelima. Pengharapan kita nggak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Kalau engkau berharap kepada manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Engkau berharap kepada keadaan, siaplah kaget-kaget. Karena keadaan bisa berubah setiap saat. Kalau engkau berharap sama Tuhan, unfailing hope. Engkau nggak akan pernah gagal dalam pengharapan. Pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Karena kita berharap kepada Tuhan. Amin. Mungkin masa depan tampak begitu gelap, tetapi berjalan bersama the morning star, the bright morning star, maka tidak ada lagi jalan gelap. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah yang kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Dia gak pernah meninggalkan kita. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Saat sebut kita bagi bersama-sama, katakan Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenangan-Ku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenangan-Ku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Gak ada jalan yang gelap ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Tidak ada masa depan yang gelap kalau ada the bright morning star itu ada dalam hidup kita. Kemanapun kau pergi, kau akan tampak terang. Karena terang itu gak muncul dari luar. Dari Yesus yang ada di dalam hidupmu. Yesus berkata, aku berikan kepadamu bintang timur itu, yang gilang gemilang untuk menyertai perjalananmu. Natal selalu dekat dengan tutup tahun. Minggu depan kita sudah masuk tahun yang baru. Mungkin ada banyak orang berkata, duh rasanya gelap Pak. Tapi saya mau katakan hari ini, cabut perkataan kita. Cabut pikiran kita yang berkata habis kali ini, tahun depan gak ada harapan. Tapi saya mau katakan tahun depan kita imani akan lebih terang dari tahun ini. Amin. Tahun depan kita akan lebih sehat dari tahun ini. Amin. Tahun depan kita akan diberkati lebih dari tahun ini. Katakan amin. Walau ku harus berjalan, kami gak takut Tuhan. Dalam lembah kekelaman,
tiada pernah, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah, tiada pernah kau tinggalkan. sungguh mulia Sungguh mulia dan sempurna. dan sempurna, Oh, hanya kau layak disembah. mari katakan dengan iman, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Boleh sekali lagi yuk, dengan imanmu katakan, Yesus Engkau juru terima kasih Tuhan, dalam janji-Mu kemenanganku. selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan di haleluya, hidupku. besar setiamu, Besar setiamu Tuhan di hidupku. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Natal menjadikan kami semangat. Karena sebentar lagi akan akhir tahun dan kami akan masuk tahun yang baru. Kami percaya kami akan masuk dengan iman. Unfailing hope. Pengharapan kami gak akan pernah dikecewakan. Karena kami berharap kepada Tuhan. Semua akan begitu indah sesuai dengan janji-janji-Mu. Engkau akan memberikan terang. Engkau akan berikan petunjuk arah. Jika ada langkah kami yang keliru, tegur kami Tuhan. Jika ada langkah-langkah kami yang sepertinya jalan itu lurus, tapi ujungnya maut, tegur kami mulai hari ini Tuhan. Jika kami merasa ada di jalur-Mu, yang jalan itu lurus, tapi ternyata kami salah, ingatkan kami, belokkan kami, tarik kami kembali. Jika perlu tegur kami dengan keras, supaya kami kembali di jalan-Mu. Supaya kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, yang berakhir dengan maut. Tapi biarlah kami mengarahkan diri kepada Tuhan, kepada pribadi yang menjadi petunjuk arah kami. Dan biarlah the bright and the morning star itu akan memberikan kepada kami pengharapan. Hari baru akan segera tiba. Kami sebentar akan menutup tahun yang lama, tapi tahun yang baru akan muncul dengan berkat yang baru. Dengan pengharapan yang baru. Kami punya pengharapan besar dan kami percaya pengharapan kami tidak pernah dikecewakan. Tuhan akan mengurapi dan memberkati. Karena kami punya pahala Natal ini ketika kami buka hati. Kami mendapatkan reward dari Tuhan. Yaitu hidup yang kekal. Immanuel, penyertaan sempurna. Hidup di bumi diberkati, mati masuk surga. Itulah masa depan yang cemerlang dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu kiranya terus kuat, bertumbuh, dan bersemangat untuk mengiring Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani dengan setia. Para pelayan Tuhan, pengisi acara semuanya yang sudah berlatih dari hari-hari kemarin. Tuhan sedia akan membalas setiap pengorbanan kami. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan berkati untuk setiap para pelayan Tuhan yang juga sudah melayani beberapa waktu ini berlatih. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, berkat-berkat Allah. Sehingga kami boleh mengalami anugerah-Mu, reward daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kini kasih kebaikan-Mu limpah. Jemaat yang sebentar akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan juga akan memberkati persembahan kami. Kiranya persembahan ini sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan. Bukan dari sisa-sisa, tapi yang terbaik yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kau pulang, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang menjadi bagianmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus, sebelum kau mengakhiri ibadah dan mengaminkan, mari kita ucapkan tema tahunan kita. Gunung pun dipindahkan, lautan pun dibukannya, jalan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan. Ku percaya Tuhan, ku percaya Tuhan, inilah waktumu. Ketidakmustahilan pasti terjadi. Di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, kami menutup ibadah pagi ini. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, simak pengumuman kita dalam minggu ini. Shalom Jemaat Alete yang dikasihi Tuhan, kami seluruh pelayan Tuhan dan staf pastori GBI Aletea Magelang mengucapkan Selamat Natal. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Natal menyertai kita semua. Mari kita saksikan tayangan kabar baik selama sepekan ke depan. Ibadah tutup tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 dalam 3 kali jam ibadah. Khusus untuk ibadah raya yang kedua dan ketiga akan disertai dengan kesaksian jemaat. Bagi saudara yang rindu untuk membagikan kesaksian, dapat mendaftar ke Ibu Tita. Dalam ibadah ini, mari kita bawa juga persembahan ucapan syukur sepanjang tahun ini dengan memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop merah dan dicentang ucapan syukur. Informasi penting bagi seluruh jemaat Tuhan, mulai tanggal 26 sampai 29 Desember 2023, kantor gereja tutup dan akan dibuka kembali pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral secara khusus dapat menghubungi nomor HP gereja, Ibu Tita atau Bapak Yosef. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah buka tahun akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 dalam 1 kali jam ibadah pada pukul 8 pagi. Ibadah akan disertai dengan pembagian ayat tahunan. Demikian tayangan kabar baik selama sepekan. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita pulang, kita merayakan sekali lagi kelahiran Yesus Kristus yang luar biasa. Tepuk tangan dong yang meriah bagi Yesus kita yang luar biasa. Siap bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Amin. Yang mau melompat bersama-sama siapa? Amin. Tepuk tangan dong. Yuk semuanya tepuk tangan dan kebal, come on. Kau yang termulia Tuhan. Suara bersama-sama hadapan Tuhan katakan. Terangku yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru.
kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Semua siap-siap sama-sama katakan. Mulia namamu, mulia namamu. Kawan dan kini engkau lakukan semuanya. Kasihmu kan selalu cukup Boleh bagi satu suara angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, come on. keagunganmu, kedahsyatanmu terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Bersama-sama kita bersuara kita. Haleluya. Mulia namamu, mulia namamu. Boleh dong tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Mulialah Raja kami, Raja damai, Raja yang terbesar. Amin. Haleluya. Boleh sama-sama kita tinggikan nama Yesus yang dahsyat. To God be the glory. For the things He's done. Sama-sama. To God be the glory. For the things He's To done. God. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpanjang dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Terima kasih Tuhan. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Serentak satu suara katakan. Mulia namamu. Allah kita yang dahsyat, amin. Amin. Selamat pulang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.